Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Santriwan dan santriwati kelas 6 SDMT Ponorogo yang insyaallah dengan Allah. Alhamdulillah pada hari ini Jumat kita Kamis ya. Kita bisa ketemu dalam Zoom dalam materi tahsin, yaitu kita akan membahas tentang melek tajwid ya. Maka mari kita awali pelajaran kita hari ini sama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan dan santriwati yang insya Allah Allah, langsung saja bagaimana caranya kita bisa melek tajwid. Apa itu melek tajwid? Itu adalah satu program menemukan kalimat-kalimat atau contoh-contoh hukum tajwid langsung di dalam Al-Quran. Jadi makanya kita beri nama melek tajwid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika kita sudah hafal kaidah hukum tajwid dari gunnah sampai mad farad, maka ketika kita membaca, kita langsung bisa menyebutkan ini hukumnya apa, buktinya apa, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghafalkan bersama hukum gunnah sampai idhar syafawi dulu. Maka yang pertama yang harus kalian kuasai adalah bagaimana caranya adalah harus hafal kaidah tentang hukum tajwid dari gunnah sampai idhar syafawi. Baca, baca, dan baca. Dalam program ini kita akan membaca dari buku hukum tajwid yang ada di SDMT yang sudah diakui oleh sudah menjadi buku panduan untuk para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran adalah kita memakai buku tajwid cetakan oleh Ustaz Taufik. Nah, dalam buku itu tidak ada kewajiban untuk dihafalkan, tapi hanya baca, 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 dan baca. Maka anak-anak yang mungkin belum punya buku tajwid atau mungkin hilang, kemarin sudah kita kasih screenshot ya, dan saya kirim di grup kelas tentang kalimat-kalimat atau kaidah-kaidah buku tajwidnya dari gunnah sampai idhar syafawi. Dengan cepat mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah ialah apabila ada mim yang ditasydid dan nun yang ditasydid. Contoh, summa, inna, innama, falamma, walakinna. Gunnah artinya mendengung. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Perbedaan nun sukun dan tanwin tidak kita tampilkan. Langsung kita idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ya, wawu, mim, nun. Contoh, liman yara min waraihim nakum ma'akum min nasirin. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Selanjutnya, idgham bila gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam ra. Contoh, min ladunka famar rabbukuma ghafurur rahim dzikrul lil alamin. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah artinya dengan tidak mendengung.
Iklab ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Contoh, mambakhila yumbitu jazaa'am bima. Iklab artinya membalik atau menukar. Maksudnya membalik atau menukar suara nun sukun atau tanwin diganti dengan suara mim. Lanjutkan. Idhar halki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Contoh, man utiya min haitsu man khaffat min indillah. Idhar artinya jelas atau terang, halki artinya sebangsa tenggorokan. Lanjutnya, ikhfa hakiki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yakni ta, jim, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Contoh, min tahtiha ma'an sajjaja anjaynakum. Ikhfa artinya sama-samar, maksudnya tidak dibaca terang juga tidak dibaca mendengung. Jadi di antara terang dan mendengung. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Lanjutnya, idgham misli atau mimi. Idgham misli atau mimi ialah apabila ada mim yang bertemu, mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Contoh, lahum ma yattaqun, lakum ma sa'altum. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Misli artinya dua semisal. Ikhfa syafawi ialah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Contoh, innahum bidzalik dzalikum bala. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi artinya sebangsa bibir. Idhar syafawi ialah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contoh, hum naimun, antum dakhirun. Idhar artinya jelas atau terang, syafawi artinya sebangsa bibir. Alhamdulillah anak-anakku, dengan kita sering membaca, tidak hanya sekali, 2 kali, minimal 5 kali, ya, dalam satu hari atau mungkin dalam beberapa hari, maka insya Allah akan kita menamakan yuk hafalkan. Artinya secara otomatis akan kita hafal sendiri. Nah, kunci pertama ketika kita akan melek tajwid adalah hafalkan. Artinya tanpa membawa buku tajwid, tanpa membuka buku tajwid, insya Allah kita langsung bisa menyebutkan ini hukumnya ini dan ini dan ini seterusnya. Sampai kepada buktinya apa? Buktinya itu apa? Pama idgham biguna. Buktinya apa? Mensukun ketemu dengan ya dan seterusnya. Itu bukti. Kalau itu dinyatakan hukum idgham biguna dan seterusnya. Selanjutnya anakku, setelah kita hafal, maka kita coba temukan. Temukan apa? Dalam satu ayat. Contoh, nanti akan kita pelajari di ayat Al-Maidah ayat 3. Dalam satu ayat, per hukum dulu, lalu beri kode angka. Contoh seperti ini. Kode angkanya 1 guna, 2 idgham biguna, 3 idgham bila guna, 4 iklab, 5 idhar halki, 6 ikhfa hakiki, 7 idgham misli, 8 ikhfa syafawi, 9 idhar syafawi. Nah, catat di bukumu seperti contoh di bawah ini. Nah, saya ulang. Setelah itu dicatat di bukumu seperti contoh di bawah ini, nama surat dan ayat, jumlah. Mama, dalam satu ayat itu kalian menemukan gunahnya ada 5. Nah, kalimatnya seperti apa? Innaha, innahu.
ummuha, ummuhu, seterusnya. Yuk dicoba praktek. Kita ambil surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini kita menemukan contoh saja, yaitu adalah gunnah. Nah, kita beri angka itu. Kita beri kode 1 di Al-Quran kita dengan pensil. Ya. Setelah itu kita menemukan idham biguna di sini, idham bilaguna, kita menemukan iklab, silahkan diberi coretan kode angka di Al-Qur'annya dengan pensil. Dan seterusnya. Lanjut, kita akan tulis Al-Maidah ayat 3, gunnah ditemukan hanya 1, kata kalimatnya adalah fa'inna. Nah, tugas di rumah, anak-anakku, tugas di rumah yang harus kalian lakukan nanti adalah beri kode angka di Al-Qur'annya. Jadi beri kode dimulai dari gunnah dulu. Gunnah ayat 4 sampai ayat 5. Setelah diberi kode, temukan jumlah. Jumlahnya ada berapa? Gunnah itu ada berapa? Dalam gunnah ada apa? Yang ketiga, temukan kata dan kalimatnya. Temukan kata dan kalimatnya. Setelah itu, catat di buku tulismu. Jadi kalau sudah punya kode, sudah tahu kodenya, sudah temukan jumlahnya, temukan kata dan kalimatnya, catat di buku tulismu seperti contoh di depan tadi. Oke, anakku, ini kita akan tugaskan pada kalian surah Al-Maidah ayat 4 dan surah Al-Maidah ayat 5. Silahkan dicari dari gunnah sampai izhar syafawi, hukumnya cukup ditulis jumlahnya ada berapa per hukum dan ditulis kalimatnya. Silahkan ditulis di buku tulis. Tugas selanjutnya tugas difoto. Kalau sudah dikerjakan, tugas difoto dikirim ke nomor 085 60761 4912 atas nama Farid Bimbingan. Saya kasih nama seperti itu nomornya. Jadi nanti silakan dikirim ke nomor itu. Kapan mengirimnya? Segera saja. Ya, segera saja. Biar kita bisa segera mengkoreksi hasil tugas kalian. Gitu ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Alhamdulillah anak-anakku, pertemuan kita hari ini saya rasa cukup. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti besok Jumat ya dengan Zoom meeting. Kita akan kupas ulang, kupas habis tentang bagaimana kita memahami tentang tajwid dalam Al-Quran atau bahasa jalannya adalah melek tajwid. Oke, anak-anakku, saya cukup. Waktu sudah cukup untuk kita pelajari. Silakan dipelajari dulu di YouTube SDMT TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Nun wal qalam ma yasturun khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.